Desa Kungkai Baru adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Desa Kungkai Baru ini yang terletak di pesisir pantai dan dihimpit dua muara. Maka tak heran, pendapatan ekonomi masyarakat desa bergantung pada sektor perkebunan dan juga lautnya. Penduduk desa hampir 90% mayoritas suku Jawa, yaitu transmigran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun terdapat juga suku Bugis dan suku Bali, sehingga budaya Bali sangat kental dirasakan di desa. Lalu ada juga beberapa suku lokal lainnya, seperti suku Serawai, juga ikut mendiami desa ini. Dengan keberagaman suku, ras, dan budaya, maka toleransi serta keakraban antar warga sangat dijunjung tinggi demi menciptakan desa yang aman, tentram, dan sejahtera. Nah pemirsa, sebelum kita menjelajah desa Kungkai Baru, kita singgah terlebih dahulu bertemu dengan Kepala Desa Kungkai Baru, yaitu Pak Mahmudi. Jadi sejarah singkat Desa Kungkai Baru ini terbentuk sejak tahun 2004. Ini hasil dari pemekaran dari Desa Sukasari. Sebelumnya ini wilayah Desa Kungkai Baru ini adalah ekstramigrasi sejak tahun 1983. Ini dengan jumlah penduduk, ini jumlah KK sebelumnya ini ada 200 kepala keluarga yang didatakan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, saat ini Desa Kungkai Baru ini dengan luas 1041 hektar, ini dengan jumlah penduduk 1860. Ini dengan jumlah kepala keluarga ini ada 560 kepala keluarga. Dari berbagai suku, bahasa, mayoritas Desa Kungkai Baru ini dihuni oleh 90% ini mayoritas Jawa. Ada Bali dan dari Serawai dan Bugis dan Medan. Di Kungkai Baru ini dengan keberagaman suku juga hidup berdampingan, termasuk juga agama juga kan. Ada Islam, Hindu, Nasrani, dan kita hidup damai dan berdampingan. Jadi sampai hari ini Kungkai Baru ini 2025 ini tentunya ya mendorong bagaimana kerukunan umat beragama ini di Kungkai Baru ini terjaga dengan baik. Ada beberapa spot di Desa Kungkai Baru ini yang akan saya kunjungi, yaitu budidaya kepiting, lele, penangkaran bebek, serta Pantai Cemoro Sewu yang menjadi ikon Desa Kungkai Baru. Untuk spot pertama yang kita kunjungi yaitu budidaya kepiting. Di sini saya menjumpai Pak Bambang Irawan untuk belajar serta melihat bagaimana proses budidaya kepiting. Mas, Oh ya. wah, Gimana? wah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat ini. Waduh, Mas Bambang lagi ngapain nih? Ini lagi rencana mau ngasih makan kepiting. Kepiting? Iya. Ini ngasih makannya, ini kayak kerang nih. Kerang Iya. apa nih? Ini kerang hijau ini. Kerang hijau. Ini kan nanti langsung dilemparkan aja nih di kedalaman air sekitar 30 cm dari pinggir lah. Jadi kalau misalkan ini ditaruh di tengah, dia langsung mati dia, karena suhu di tengah kan panas dia. Panas. Harus di pinggir. Saya mau lihat nih, Heeh. bagaimana pemberian makanan. Oh, bisa ya, yuk. Yuk. Monggo. Kita keliling aja dulu ya. Oh iya. Mulai dari mana nih Mas?
Ada di depan sini aja. Oh. Kita mutar ya. Iya. Nih. Kita bawa. Oh. Kita ke tengah situ, masih Iya. makan yang situ. Oh ya. Mau ngasih makan? Iya. Ini lemparnya nggak Nah, apa-apa. yang penting ke pinggir. Ke pinggir ya? Iya, yang penting ke pinggir. Untuk melemparnya, jangan lah gitu. Oh ya. Karena memang titik kumpulnya kepiting itu di pinggir. Sebenarnya dia ya di pinggir ya, makanya tuh. Makanya ada galon-galon itu kan untuk sembunyi dia. Oh iya. Ada galon-galon. Itu kan Di sini semuanya ada. terperangkap. Ada galon ini. Ada titik-titik Ada titik kumpulnya. kumpulnya dia, Iya. gitu loh. Makanya kita pakai ini. Kepiting di sini dipelihara di 2 tempat, yaitu di kolam anakan. Kemudian pembesaran dengan sistem apartemen box untuk menuju pasar ekspor. Di kolam ini sendiri kepiting yang berumur 1 hingga 2 bulan diberi makan ikan dan kerang hijau guna mempercepat pertumbuhan. Selain itu juga dilakukan pengecekan berkala guna memastikan kepiting siap ditangkarkan ke dalam apartemen box. Campur dapat lagi. Oh ini dapat. Ya sudah, yang tadi. Oh gitu. Ya. Ini pemanenannya. Ini pemanenan nih. Nah, sistemnya kayak gini. Kalau kita Ini mau. ada udah yang gede ya. Ya, kita kan ini kan ada 3 ini. Dan 3 ini tentunya size-nya kan nggak sama tuh. Iya. Nah, Padahal umurnya. Tapi padahal jelas umurnya ya? sama, jelas. Umurnya kita penebaran sama, makanya di sini kan ada bibitnya tuh ada yang kuntet, kasarannya tuh kurang pertumbuhannya gitu loh. Iya. Makanya kita surtir. Kalau mana kita nggak bisa serempak kalau kepiting. Benar. Kita harus bertahap gitu loh. Bertahap, nggak bisa langsung beda dengan ikan gitu loh. Oh iya. Jadi kita surtir. Ini kan belum masuk ini masih ukuran 2 on ini. Kita rilis lagi ya. Kita masukkan lagi, kita ambil yang besar. Nah, yang ini yang besar. Nah, kita ambil yang besar. Nah, ini sebenarnya udah bagus ini. Tapi masih kurang padat itu. Masih lembek gitu. Nah, ini yang udah masuk gitu. Yang ini. Ini kan bedanya di sini. Ini kepiting kalau dia padat, secara otomatis ini keras ini. Tapi kalau ini kita sentuh masih lunak, pasti kosong dia di dalam. Bedanya di situ. Lalu selanjutnya kepiting yang sudah besar akan ditempatkan dalam box apartemen khusus agar kepiting dapat tumbuh besar dan memiliki daging yang padat. Ya, ini tempatnya di sini. Kepiting ini kan pindahan dari kolam yang di sebelah gitu loh. Artinya kalau kita mau budidaya kecil dari sini, kita kekurangan tempat gitu loh. Oh iya. Itu menjadi kendala, nggak mungkin. Ini kan 300, sedangkan kalau kita budidaya di kolam bisa sampai 1000-2000 ekor. Makanya kita ambil dari kolam yang agak besar-besar, kita pindahin di sini untuk yang siap ekspor. Yang ini siap ekspor. Kita yang langsung lihat langsung dulu. boleh? Ayo. Ya. Di mana? Sini. Di dalam. Ya. Ini yang siap. Ini yang siap ekspor. Kita coba kita sama-sama lihat ya. Coba sampai lihat dari sini. Ya. Aduh. Nah, ini jenisnya kayak gini. Mana tadi? Ini kita buka ya. Yang ini. Wah, galak nih. Waduh. Nah, ini. Wah. Ini jenis kepiting yang kita mau siap ekspor. Ini udah berapa ons ini? Ini size ini udah 4-5 on. Ini. Nah, untuk kualitas ya, untuk kualitas kita tuh kan kendala selama ini kan di reject loh. Ekspor itu banyak aturan yang harus kita lakukan gitu. Apa aja nih aturannya? Nah, kalau setelah kita ekspor beberapa kali ternyata
Cina dia nggak mau capit sebelah. Oh, Artinya jelas. harus lengkap. Iya, lengkap, Dia utuh harus ya. utuh ya. Kalau ini capitnya hilang satu masih ditoleransi. Tapi kalau udah patah dua, dia maksudnya reject dia. Nggak mau ya. Nggak mau dia. Satu. Yang kedua, lembut dan kerasnya kepiting. Artinya kenapa ada lembut, kenapa ada keras? Karena di situ melihat kualitas daging gitu loh, kepadatan daging yang ada di dalam kepiting ini gitu. Iya. Untuk mendapatkan kepiting kualitas ekspor, kepiting dijaga dengan baik serta pemberian pakan yang teratur yaitu 2 kali dalam 1 hari. Kepiting haruslah padat dan utuh, tidak boleh kehilangan kaki atau capit besarnya, serta berat minimal 500 gram. Ini kan kita kepiting ada 2 jenis loh. Iya. Jangan salah-salah, kita kepiting ada 2 jenis, satu kepiting merah, satu kepiting hijau. Kepiting hijau ini yang dinamakan selasi. Selasi. Ini selasi. Selasi. Yang saya pegang ini selasi. Kalau kepiting bakau, di sini kan nyebutnya kepiting bakau itu kepiting merah. Gitu. Iya. Kepiting sungai gitu loh. Artinya untuk kualitas ekspor yang baik, untuk pemberian pakan yang baik, tentunya semua itu ada proses gitu loh. Iya. Gimana caranya kepiting ini bisa makan dengan lahap, dengan enak. Kunci awalnya tuh air ini harus bersih dia. Oh Dia iya. nggak mau dia kepiting ini dengan makan dengan air yang kotor dia. Oh gitu. Dia harus bersih. Makanya nanti kalau airnya apa? Sudah kotor, mulai kotor, kita buang, kita bersihkan gitu loh. memang artinya penjaga kualitas air Iya, ini air harus rutin Rutin dibersihkan. dibersihkan. Yang kedua, salinitas juga mempengaruhi dia. Oke. Nah, kalau Kadar untuk asin. pemberian pakan apa sama seperti di kolam atau gimana? Nah, kita untuk pemberian pakan enaknya di apartemen dengan di kolam liar, itu enaknya di apartemen bisa ngukur kita. Ngukur pakan dari bobot berat kepiting tersebut. Oh, kalau udah Kalau ini sebesar apa? Sebesar ini udah membutuhkan pakan sekitar 1 on, setengah on sampai 1 on. Selanjutnya kita akan melihat pembudidayaan ikan lele di Desa Kungkai Baru. Pada awalnya budidaya lele bertujuan untuk pemenuhan gizi anak-anak di desa ini demi terciptanya anak bebas stunting. Ini kolam budidaya ikan lele, salah satu program kegiatan yang ada di Desa Kungkai Baru dalam rangka kegiatan konvergensi stunting. Jadi daging ikan lele ini sebagai bahan baku untuk pembuatan sosis ikan lele, yang mana manfaat dari sosis ikan lele itu sangat bergizi tinggi untuk pencegahan stunting. Kita juga dalam produksi di gedung sebelah sana, itu sudah di tahun 2024 itu ada orderan dari Dinas Kesehatan sebanyak 650 pack. Dan satu packnya itu harganya 30.000. Alhamdulillah untuk sampai tahun ini, walaupun belum ada orderan dari Dinas Kesehatan, masih kita juga jalan. Di sini saya berjumpa dengan Pak M. Gufron atau yang akrab disapa Mas Ron. Ia yang bertanggung jawab menjaga lele dan bebek di penangkaran Desa Kungkai Baru. lelenya banyak, Mas. Iya, Lagi dikasih makan nih. kasih umpan. Ini umpannya apa nih, Mas? Ini pelet. Oh iya. Iya, Lele. ini, ya. Ini lelenya umur berapa nih, Mas? Kita 2 bulan. 2 bulan. Ya, Kalau panennya umur berapa nih, Mas? hampir sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. Iya, Ini 1 bulanan lagi ya. iya. Ini pemberian pakan sehari berapa kali biasanya? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Sehari 2 kali. Biasanya lebih baik pagi-pagi, siang, Pagi sama sore. pagi, sore. Iya. Gitu. Selain juga jenis ini pelet, Ya, makanan yang bagus untuk lele ini apa aja nih, Mas? biasanya di pabrikan ini pelet biasanya. Lele di sini diberi pakan pelet serta rutin 2 kali dalam 1 hari serta penggantian air secara berkala
agar lele dapat tumbuh besar dan sehat. Ukuran sekitar 4x6. Ya. Selain ikan lele, Mas Ron juga bertanggung jawab merawat ratusan bebek. Ini ditunjukkan untuk masyarakat desa, serta pemenuhan program pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ternak bebek petelur ini digunakan untuk pencegahan stunting di Desa Kungkai Baru, yang dimana nanti hasil telurnya akan dibagikan ke masyarakat kita, diupayakan untuk merata, namun kita khususkan dulu untuk ibu hamil, balita, dan lansia. Nah, kami kalau telur-telur ini sudah ada 1 minggu sekali kami bagikan atau kita salurkan ke masyarakat. Di Desa Kungkai Baru ini ada 5 dusun. Nah, kami ratakan dari dusun 1, dusun 2, 3, 4, 5 itu kita ambil dulu mana yang lebih prioritas dulu kita bagikan. Nah, di situ nanti kita list, dibantu Bapak Kepala Dusun untuk membagikan undangan atau dibagikan di Balai Desa. Setiap telur akan disalurkan ke masyarakat untuk 5 dusun yang ada di Desa Kungkai Baru ini. Pakannya ini campuran apa aja nih, Mas? Oh, ini dedak, ampas tahu, terus sama ubi digiling. Ya, Oh, digiling jadi satu. ya, jadi satu. Baru kasihkan umpan. Ya, Aku duluan nih. iya. Saya sedikit menjauh nih, biar Iya. lebih mendekatnya. Wih. Ini tips dan kiat-kiatnya untuk merawat bebek ini gimana nih, Mas? Wah, yang penting pakannya bersih. Untuk masalah pakan, terus Iya. tempatnya bersih, kan gitu. Dia sering mandi juga, di situ ada kolamnya. Oh, Iya. yang penting ada tersedia kolamnya juga nih ya. Untuk mandinya dia, tuh. Kebersihan, Iya. Kebersihan supaya kandang. bebeknya nggak stres ya, Iya, betul. dan juga menghasilkan telur yang berkualitas dan banyak. Itu Wah. yang baik. Pemirsa, untuk spot yang terakhir saya bersama salah seorang warga desa. Diajak untuk melihat indahnya pantai yang ada di Kungkai Baru, yaitu Pantai Cemoro Sewu, bersama Pak Ahmad Muklisin. Untuk wahana juga ini, Pak ya. Di pantai ini sering dijadikan titik kumpul dalam berbagai event atau perayaan. Tak jarang pula di pantai ini juga menjadi titik kumpul untuk upacara keagamaan. Nah, ini Pak Muklis, di sini biasa di Pantai Cemoro Sewu ini sering ada event-event besar. Biasanya apa event-event yang diadakan di Pantai Cemoro Sewu ini? Melihat dari event yang sering kami adakan, tentunya dari Pok Darwis dan berbagai elemen masyarakat, ini ada memang yang menjadi agenda rutin kami ini ada hari raya besar, Mas. Tiap hari raya besar memang kami dengan elemen masyarakat yang ada, organisasi masyarakat yang ada, bahu-membahu untuk membuat event menerima pengunjung dari luar untuk masuk ke dalam kawasan wisata ini. Jadi ada juga event-event lain, misalnya ya ada prosesi ngelarung abu bagi umat Hindu, biasanya juga ada Iya. dilaksanakan di pantai kita ini. Ya, ini Pak Muklis, untuk ke depan bagaimana nih untuk perkembangan dan kemajuan wisata di Desa Kungkai Baru ini? Mungkin untuk harapan ke depan melihat juga potensi wisata di Kabupaten Seruma ini kan juga masih kurang begitu booming di luar. Tentunya harapan besar
di Cemoro Sewu ini nanti bisa jadi ikon Kabupaten Seluma. Dan juga kami selaku Pokdarwis yang ada di Desa Kungkai Baru ini juga mengharapkan bantuan dari berbagai sektor, khususnya dari pihak-pihak terkait pariwisata dan sebagainya untuk sama-sama dapat membangun wisata di Kabupaten Seluma ini. Hal yang terpenting mungkin infrastruktur, Mas. Iya. Jadi kita lihat sendiri jalan yang utama lah untuk Ya. akses kita sama-sama untuk masuk di kawasan ini kan juga kurang begitu memadai. Oh ya. Di Desa Kungkai Baru, banyak pelajaran yang dapat kita petik. Betapa besar sikap kekeluargaan dan rasa hangat kebersamaan yang diciptakan, serta toleransi dari keberagaman suku, membuat masyarakat hidup tentram tanpa adanya perpecahan. Dari sikap inilah dapat kita contoh bahwa kita adalah satu dalam pelukan Ibu Pertiwi NKRI. Sampai jumpa di Info Desa episode selanjutnya.